Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita semua berjumpa meskipun hanya melalui channel YouTube. Insya Allah dalam perjumpaan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji Surah Al-Kautsar bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Dan kali ini pada bagian yang ketiga, sebagaimana sudah saya sampaikan pada bagian yang kedua, bahwa kita akan membahas ayat yang kedua, yakni fasholli lirabbika wanhar. Namun sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita akan awali dulu dengan mendoakan. Jadi Bapak-bapak sekalian, dalam situasi seperti saat ini, tergerak di dalam hati kita ini, terutama dalam hati saya, ingin senantiasa mendoakan ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah corona yang saat ini hingga detik ini masih cukup ya, menghiburkan dan cukup mengkhawatirkan kita bersama. Kita berharap ikhtiar lahir sudah kita lakukan, dan ikhtiar batin adalah dengan cara terus-menerus mendekatkan diri pada Allah, berdoa, zikir, wirid, melakukan banyak amalan untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dihindarkan dari wabah tersebut. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita. Fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah engkau wahai Muhammad, lirabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Sebagaimana biasanya akan saya bacakan tafsirnya. Kama a'toinaka, sebagaimana telah kami berikan kepadamu Muhammad, al-khair al-katsir, kebaikan yang banyak. Al-khair al-katsir ini sudah disebutkan oleh para ulama. Kemarin Mustafa Al-Maraghi atau Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi sudah menjelaskan apa itu makna Al-Khair Al-Katsir atau Al-Kautsar itu. Al-Khair Al-Katsir disebutkan adalah nubuah ya, nubuah atau kenabian Muhammad. Kemudian dinul haq, agama ini yang hak, atau dinul Islam yang hak ini. Khair al-katsir ini akan membawa kebaikan, kenikmatan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Fakhlus, maka murnikanlah olehmu, lirabbika karena Tuhanmu. Apa yang dimurnikan? Sholataka, sholatmu, al-maktubah yang diwajibkan. Jadi as-sholah al-maktubah itu adalah sholat yang diwajibkan ya. Wan nafilah, dan sholat nawafil atau sholat sunnah. Wa nahroka, dan kurbanmu. Jadi apa yang harus dimurnikan atau diikhlaskan, hanya mengharap ridho Allah semata, di sini disebutkan adalah sholatul maktubah, wan nafilah, wa nahrun ya. Jadi sholatul maktubah adalah sholat fardu 5 waktu. Wan nafilah itu adalah sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah yang biasa sudah kita kerjakan. Nahrun, nah, nahrun di sini dimaksudkan adalah berkurban atau udhiyah. Fa'budhu wahdahu la syarika lahu, maka beribadah engkau wahdahu, hanya kepadanya, la syarika, tidak ada sekutu, lahu, baginya. Wanhar ala ismihi, dan berkurbanlah engkau atas namanya, wahdahu, semata-mata dia. La syarika, tidak ada sekutu, lahu, baginya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-An'am, kul, katakanlah olehmu, inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, dan kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin,
bagi Allah atau milik Allah atau untuk Allah, Rabbil alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. La syarika, tidak ada sekutu, lahu baginya, wa bidzalika, dan dengan demikianlah umirtu, aku diperintahkan, wa ana, dan aku, awwalul muslimin, adalah orang yang pertama-tama berislam. Ini penjelasan dalam surah Al-An'am. Sebagaimana yang pernah saya katakan, bahwa yang demikian ini adalah salah satu contoh ya, cara penafsiran dengan cara tafsir bil ma'thur. Jadi surah Al-Kautsar ayat yang kedua ini, fasholli li rabbika wanhar, dijelaskan dengan ayat yang lain, yaitu surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Jadi penjelasan dalam surah Al-Kautsar ayat 2 diperjelas lagi dengan surah Al-An'am ayat 162, 163. Jadi dua ayat ini punya korelasi, punya hubungan ya. Dua ayat ini ada hubungan. Hubungannya apa? Ya terkait dengan masalah sholat yang harus ikhlas karena Allah, dan juga berkurban yang memang hanya karena Allah semata. Terkait dengan makna wanhar, penjelasan arti wanhar, di samping dengan arti yang sudah disebutkan tadi, ada makna-makna yang lain. Waqila, dan dikatakanlah, al-muradu biqaulihi wanhar, adapun yang dimaksud dengan ucapan atau perintah wanhar adalah apa? Wada' al-yadal yumna, letakkanlah olehmu al-yada, akan tangan, al-yumna, yang kanan, alal yusra, atas yang kiri, tahtan nahri, di bawah tenggorokan atau di bawah kerongkongan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bersedekap. Jadi wanhar yang dimaksud di dalam ayat ini, kalau menurut makna yang dijelaskan oleh Asy-Sya'bi, jadi riwayat ini disampaikan oleh Asy-Sya'bi, artinya adalah bersedekap. Maka wanhar adalah bersedekaplah kamu, kan gitu kurang lebih. Yang kedua, wa'an Abi Ja'far al-Baqir. Jadi yang kedua ini adalah penjelasan menurut Abu Ja'far al-Baqir. Apa arti wanhar menurut Abu Ja'far al-Baqir? Kalau menurut Asy-Sya'bi, wanhar artinya bersedekaplah. Kalau menurut Abu Ja'far al-Baqir, wanhar artinya irfa' al-yadain inda iftitahil shalah. Irfa', ya, angkatlah al-yadain, kedua belah tangan, inda iftitahis shalah, ketika membuka shalah. Artinya apa? Allahu Akbar. Jadi yang dimaksud ini adalah takbiratul ihram. Jadi iftitahus shalah itu adalah membuka shalat, mengawali shalat. Jadi mengangkat kedua tangan ketika mengawali sholat itu artinya adalah takbiratul ihram. Ini menurut Abu Ja'far al-Baqir. Kemudian yang ketiga, ya, yang dimaksud dengan wanhar adalah istaqbil binahrika al-qiblah. Hadapkanlah olehmu akan tenggorokanmu atau kerongkonganmu al-qiblah, kepada kiblat. Nah, jadi berdasarkan penjelasan dari Asy-Sya'bi, kemudian Abu Ja'far al-Baqir, kemudian Ibnu Jarir, yang dimaksud wanhar adalah takbiratul ihram, adalah bersedekap, kemudian menghadap ke kiblat. Jadi makna wanhar itu menurut tiga ulama ini adalah satu, ya, bersedekap, dua, takbiratul ihram, dan yang ketiga menghadap kiblat. Itu terkait dengan makna wanhar. Terlepas dari beberapa pendapat, ya, yang berbeda-beda terkait dengan makna wanhar itu tadi, dijelaskan was-sahihu al-qaulu al-awwal. Ya, jadi di sini yang dimaksudkan adalah was-sahihu, yang paling sahih, yang paling benar adalah al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama. Yang mana pendapat yang pertama? Pendapat yang pertama adalah yang disampaikan atau dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ya. Yang tadi disebutkan
nahrul badani atau nahrul badani. Apa itu? Yaitu berkurban unta atau binatang-binatang yang semisalnya, atau yang kemudian disebut udhiyah. Itu pendapat yang paling rajih yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, Atha, Mujahid, dan Ikrimah. Jadi pendapat itulah yang kemudian dipegangi oleh sebagian besar ulama. Itu penjelasan tentang makna wanhar. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita jelaskan ya, terkait dengan fasholli li rabbika wanhar. Di sini dijelaskan suatu riwayat terkait dengan makna, jadi diperkuat ya apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas atau Mujahid, Ikrimah terkait dengan makna wanhar itu adalah berkurban atau udhiyah. Di sini diperkuat oleh hadis dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walihada karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusallil Aid, dan karena itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Id, summa yanhar nusukahu, kemudian berkurban ya, mengurbankan binatang kurbannya atau kurbannya. Wayakulu, kemudian beliau bersabda, man sholat, barang siapa yang sholat, sholatana seperti sholat kami, wa nasaka, dan berkurban, nasakana, maaf, wa nasaka, dan berkurban, nusukana ya, seperti kurban kami, fakot asoban nusuka, maka sungguh dia telah mendapatkan kurban atau telah melaksanakan ibadah kurban. Waman nasaka, barang siapa yang berkurban qobla sholati, sebelum sholat, fala nusuka lahu, maka tidak ada kurban baginya. Nah ini penjelasan terkait dengan makna wanhar, memperkuat dari pendapat Ibnu Abbas tadi. Terkait dengan orang yang berkurban sebelum sholat, tidak bisa dikatakan berkurban. Di sini Abu Bardah itu pernah berkata kepada Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini nasabtu syati qabla sholat, sesungguhnya aku telah berkurban seekor kambing sebelum sholat. Saya berkurban seekor kambing sebelum sholat. Wa araftu annal yauma yashtahi, dan saya tahu bahwa hari ini adalah hari di mana orang itu suka ya, katakanlah kurban itu, suka menyembelih kurban. Ola, kemudian Rasulullah bersabda, syatuka syatul lahmin, ya, apa yang kamu, kambing yang kamu sembelih itu ya sembelihan biasa, kata Rasulullah Muhammad SAW. Berarti kambing atau binatang apapun yang disembelih sebelum sholat Id, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai binatang kurban. Nah itu penjelasan terkait dengan masalah nusuk atau kurban. Kemudian kita jelaskan berikutnya. Qala Abu Ja'far Ibnu Jarir, wassawabu qaulu man qala makna dzalika faj'al salataka kullaha li rabbika, faj'al, maka jadikanlah olehmu salataka, akan salatmu, kullaha semuanya, li rabbika, karena Tuhanmu, kholison ya, murni atau ikhlas, dunama siwahu ya, bukan karena selainnya, minal andadi, dari tandingan-tandingan. Apa yang dimaksud di sini? Di sini benar-benar ditegaskan bahwa ketika kita sholat, ketika kita berkurban, itu benar-benar harus karena Allah. Apakah ada orang yang beribadah kurban atau kemudian mengerjakan sholat bukan karena Allah? Sehingga di sini disebutkan diwanti-wanti istilahnya, atau dilarang ya, diberi warning atau peringatan ya. Jadikanlah sholatmu semuanya karena Tuhanmu, kholison murni, bukan karena selainnya. Berarti ini larangan keras kita mengerjakan sholat atau berkurban untuk selain Allah.
Ada orang yang mengerjakan sholat tidak karena Allah. Misalnya dia mengerjakan sholat karena mengharapkan pujian, atau dia mengerjakan sholat karena ikut-ikutan. Dia sudah tahu tetangga-tetangganya pada mengerjakan sholat, terutama ini menjelang bulan Ramadan. Ya, menjelang bulan Ramadan kita berharap, berdoa, mudah-mudahan pada bulan Ramadan yang akan datang, ya, Corona sudah berlalu, ya, sehingga kita bisa sholat tarawih berjamaah di masjid. Kita ketahui, ya, ada orang-orang yang mengerjakan sholat di masjid, ya, sholat tarawih di masjid, itu niatnya bukan karena Allah, itu ada. Misalnya hanya karena ikut-ikutan tetangganya sudah sholat semua, dia malu kalau nggak ikut sholat, maka dia ikut sholat ke masjid. Ya, bukan karena Allah, tapi karena malu dengan tetangganya. Ada juga orang yang mengerjakan sholat ke masjid, ya, karena ikut-ikutan dan lain sebagainya. Hanya ada juga orang yang rajin berjamaah ke masjid, tapi punya tujuan tersembunyi. Ya, misalnya ada seorang pemuda, ya, yang rajin sholat ke masjid, ya, rajin ngajar ngaji di masjid dan sebagainya, ya, ternyata, ya, ada udang di balik batu. Apa maksudnya? Ternyata dia suka atau jatuh cinta pada seorang aktivis masjid, ya. Kemudian dia mengerjakan sholat di masjid, rajin ke masjid. Nah, begitu cintanya ditolak, maka kemudian dia terus tidak sholat lagi, dia langsung menjauh dari masjid. Nah, ini ketahuan bahwa dia sholat itu bukan karena Allah, tapi hanya karena ingin, ya, mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Nah, di sini diwanti-wanti betul, jangan sampai kita sholat untuk urusan duniawi. Kita sholat duha benar-benar mengharapkan ridho Allah. Jangan juga kita sholat duha hanya untuk urusan dunia. Ya, kita banyak tahu, ya, kita banyak mendengar, ya, orang-orang yang mengamalkan sholat duha, tapi niatnya bukan karena mengharapkan pahala Allah di akhirat, tapi karena apa? Karena ingin mendapatkan kekayaan. Ada. Dan banyak ini yang mengamalkan seperti itu. Nah, bagaimana? Ya, salah satu fadilah sholat duha, bukankah, ya, Allah memudahkan rezeki kita? Ya, memang betul, ya, memang betul itu. Namun jangan kita jadikan tujuan. Ya, kita sholat duha tujuannya kita mengharapkan ridho Allah. Perkara kemudian setelah kita rajin sholat duha, Allah mudahkan rezeki kita, itu adalah bonus dari Allah. Itu adalah kehendak Allah. Itu adalah anugerah Allah untuk orang yang rajin sholat duha. Karena memang sudah menjadi jatah yang akan diberikan Allah. Namun jangan itu menjadi niat utama kita. Semuanya karena Allah. Sholawat juga harus karena Allah. Ya. Jangan sampai kemudian kita bersolawat untuk urusan dunia juga. Kita juga sering mendengar istilah-istilah itu ketika melihat rumah mewah, ketika melihat mobil mewah, kemudian rame-rame, yuk kita sholawatin yuk, yuk kita sholawatin yuk rumah itu yuk, biar jadi milik kita. Nah, sholawat itu kita ucapkan, kita banyak bersolawat adalah untuk mengharapkan ridho Allah, untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dan syafaat agung atau syafaatul kubro itu adalah sesuatu yang luar biasa, tidak bisa dinilai dengan harta, tidak bisa dinilai dengan apapun yang ada di dunia ini. Jadi jangan sampai sholawat yang agung ini kemudian kita niatkan hanya untuk sesuatu yang rendah, yaitu dunia. Ya. Jadi sholat, berkurban, zikir, wirid dan lain sebagainya untuk mengharapkan ridho Allah, bukan untuk urusan dunia. Maka kemudian ini menjadi perhatian bagi kita semua, ya. Kurban semuanya itu urusan akhir. Kemudian kurban. Adakah orang yang berkurban untuk selain Allah? Ada. Bisa jadi orang berkurban karena riya, karena dia orang kaya, kemudian dia ingin dipuji-puji, ya, ingin kemudian di subio-subio istilah Jawanya, ya. Dia akhirnya berkorban dengan sapi yang besar, kemudian diumumkan, disiarkan, bahkan ketika namanya tidak lupa, tidak disiarkan, dia marah. Nah, berarti dia berkorban bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji. Ya, itu berkorban karena riya, itu juga tidak akan dapat pahala. Namun ada juga berkorban yang sifatnya syirik. Ini lebih parah lagi. Kalau tadi riya itu adalah syirik kecil.
Ya, hukumannya adalah dia tidak dapat apa-apa. Namun ada juga berkorban yang syirik akbar. Misalnya apa? Orang berkorban untuk berhala. Ya. Misalnya ya, orang berkorban ini banyak sekali ya. Kita melihat ya kasus-kasus yang terjadi sekitar kita. Ya. Ada orang yang kemudian berkorban ya, punya nazar untuk berkorban, menyembelih korban, namun tidak ditujukan kepada Allah, namun ditujukan kepada penghuni. Katakanlah mungkin dia meyakini ada batu yang ada penunggunya, atau ada laut yang ada penunggunya. Kemudian dia bernazar, ya, kalau anak saya sembuh, kalau saya sembuh dari penyakit, kemudian saya akan berkorban, akan menyembelih binatang kurban ini untuk misalnya yang diyakini sebagai penunggu laut, atau yang diyakini sebagai penunggu batu keramat atau lain sebagainya. Nah, itu berkorban kepada selain Allah, dan itu adalah syirkul akbar. Ya. Kalau sampai ada orang yang melakukan semacam itu, ya, maka dia batal imannya. Nah, ini kurban yang kepada selain Allah, yang itu syirik akbar. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terlibat perbuatan semacam itu. Maka benar-benar kita perhatikan ya pesan ini, faj'al sholataka kullaha li rabbika kholisan duna ma siwahu minal andad. Maka jadikanlah sholatmu semuanya untuk Tuhanmu, murni, bukan untuk yang lain. Jadi ketika kita ke masjid karena Allah, ketika kita mengerjakan sholat tahajud karena Allah, kita sholat duha karena mengharapkan ridho Allah, bukan untuk urusan duniawi. Itu yang penjelasan terkait dengan sholat yang benar-benar hanya karena Allah. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan bab yang ketiga ini sudah kita jelaskan panjang lebar apa itu makna sholat yang benar-benar kita mengharapkan ridho Allah semata, ya. Apa itu makna dari berkorban yang benar-benar hanya mengharapkan ridho Allah semata. Insya Allah kalau sholat kurban benar-benar bisa murni atau kholis, ya, niatnya hanya karena menghadap ridho Allah, insya Allah ini suatu amalan yang luar biasa. Disebutkan dalam suatu hadis bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin, ya, bahwa sholat itu adalah mi'raj, ya, mi'raj naiknya Rasulullah, mi'rajnya dimi'rajkan, ya, Isra Mi'raj, ya. Kemudian kita kaum mukminin ini mi'rajnya adalah dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi pada waktu sholat, ya, kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hari berdoa, mohon ampun, bermunajat. Maka mari kita tingkatkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi penjelasan tentang ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Intinya, kesimpulannya, makna dari fasholli li rabbika itu adalah kita ikhlaskan, ya, murnikan sholat kita hanya mengharapkan ridho Allah. Demikian juga dengan wanhar, kurban kita hanya mengharapkan ridho Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita berjumpa lagi pada bab berikutnya, yaitu ayat yang ketiga, ya. Nanti insya Allah kita akan bahas kembali, dan ini mudah-mudahan bermanfaat. Banyak khilaf, mohon maaf. Ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salahnya itu dari saya pribadi. Nun wal qalam yawma yasturun fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.